di ujung utara wilayah Laut Natuna. Ketika ombak pantai menyentuh kaki pulau-pulau terpencil, ada bayang-bayang ancaman yang membayangi langit maritim Indonesia. Pulau-pulau Natuna, meskipun jauh dari pusat geopolitik dunia, kini terletak di panggung besar persaingan kekuatan global. Pernahkah kita membayangkan bahwa sebuah konflik di laut lepas bisa menyeret negara-negara besar ke dalam konflik yang lebih luas? Inilah pertanyaan yang harus kita hadapi. Laut Cina Selatan telah lama menjadi medan tarik-menarik kekuasaan. Begitu pentingnya posisi ini. Lebih dari sepertiga perdagangan global melewati jalur ini. Kapal-kapal pengangkut minyak, gas, barang elektronik, dan komoditas penting lainnya melewati belahan laut ini setiap hari, menjadikannya urat nadi ekonomi dunia. Karena itulah, lebih dari satu negara memandang kawasan ini sebagai kawasan vital untuk keamanan strategisnya. Indonesia, meskipun secara hukum tidak menuntut klaim langsung atas Laut Cina Selatan, memiliki zona ekonomi eksklusif ZEE yang menyentuh perairan Natuna. Namun dalam peta klaim agresif China, garis 9 titik nindes line menunjukkan bahwa klaim teritorialnya melintasi banyak wilayah ZEE negara tetangga, termasuk area dekat Natuna. Meski Indonesia secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara non-pengklaim di Laut Cina Selatan, perairan sekitar Natuna tetap menjadi titik gesekan penting. Beberapa tahun lalu, China sempat meminta Indonesia menghentikan pengeboran sumber daya alam di area Natuna Block, mengklaim bahwa aktivitas tersebut memasuki wilayah yang diklaimnya. Indonesia menolak permintaan itu, menegaskan bahwa aktivitas tersebut benar-benar berada dalam wilayah kedaulatannya. Sebuah surat protes diplomatik dikirim kepada Indonesia dari Beijing menuntut penghentian aktivitas pengeboran. Langkah belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi laut, ada catatan insiden kapal pengawal Cina yang muncul di perairan Natuna. Indonesia pernah mengusir kapal penjaga pantai Cina yang dianggap berada di wilayah ZEE Indonesia saat melakukan survei energi. Kejadian semacam itu menjadi tanda bahwa klaim China tidak hanya retorika, melainkan tindakan di lapangan. Dalam konteks militer dan pertahanan negara, Kementerian Pertahanan RI melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menyebut bahwa konflik di Laut Cina Selatan, jika berleret, akan berdampak langsung pada kesiapsiagaan nasional. Dalam perbatasan laut seperti Natuna, risiko terhadap kedaulatan, keamanan pulau terluar, dan potensi konflik maritim meningkat. Rachel Supriyanto dalam artikelnya Out of Its Comfort Zone, Indonesia and the South China Sea menjelaskan bahwa Natuna memiliki peran strategis. Bukan sekadar soal laut lepas, tetapi sebagai garis depan pertahanan negara terhadap pengaruh asing dan ekspansi maritim. Dalam konteks ini, Natuna bukan pulau terpencil, melainkan benteng maritim Indonesia terhadap tekanan eksternal. Ketegangan semacam ini sudah pernah diuji. Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 secara simbolis mengunjungi pulau di Natuna untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melemahkan klaimnya meski terekspos pada tekanan diplomatik. Aksi itu menjadi pesan tegas bahwa kedaulatan Natuna bukan sekadar klaim kosong. Secara geografis, Natuna berada jauh dari pusat pemerintahan, namun posisinya di perairan yang sangat strategis menjadikannya sangat rentan terhadap tekanan asing. Intinya, konflik di Natuna bukan hanya tentang pulau kecil di ujung utara Indonesia, tapi tentang bagaimana negara ini mampu mempertahankan integritas wilayahnya di tengah arus geopolitik dunia yang semakin tajam. Salah satu titik konflik yang terus muncul adalah perikanan. Kapal ikan China sering terlihat beroperasi di dekat perairan Natuna. Dikawal kapal patroli China, Indonesia merespons dengan menahan kapal, memanggil diplomatik, dan mengerahkan armada lautnya. Namun, tindakan ini juga memperlihatkan kerumitan pengelolaan laut. Tidak selalu ada batas hitam putih antara klaim maritim, zona tangkapan ikan tradisional, dan akses ekonomi. Selain itu, potensi sumber daya gas alam di perairan Natuna Block East Natuna menambah nilai strategis kawasan ini. Lapangan gas East Natuna terletak di area perairan laut dalam dekat Pulau Natuna, dianggap sangat kaya sumber daya. Bagi investor dan negara yang melihat masa depan energi, kendali atas kawasan ini bukan hanya soal kedaulatan, tapi juga kesejahteraan nasional melalui pendapatan sumber daya alam. Ketika kekuatan besar mulai memperkuat kehadiran militernya di laut teritorial yang disengketakan, Natuna menjadi pijakan strategis. Jika konflik global berkembang dari konfrontasi laut lepas, Natuna bisa dilibatkan sebagai titik nol, pangkalan logistik, visi penguasaan zona maritim,
dan kontrol atas rute penting. Dalam skenario ekstrem, konflik yang awalnya dipicu oleh sengketa kecil bisa meluas ke perang maritim. Para analis luar negeri sering menyebut strategi Cina, salami slicing, langkah-langkah kecil tapi bertahap, agar klaimnya sedikit demi sedikit diterima secara de facto. Dalam hal Natuna, tekanan diplomatik, patroli kustodian, dan aktivitas laut yang agresif bisa dianggap bagian dari strategi ini. Ketika lengka-lengka kecil itu tidak mendapat reaksi tegas, mereka bisa menjadi preseden baru. Indonesia menghadapi dilema besar. Bagaimana menjaga stabilitas diplomatik dan perdamaian sambil mempertahankan kedaulatan Natuna. Pilihan militer di laut lepas membawa risiko eskalasi, tetapi pasif dapat diartikan sebagai penyerahan. Sedangkan agresif bisa memancing konflik terbuka di kawasan. Beberapa langkah diplomatik telah ditempuh. Indonesia menegaskan bahwa klaim China atas Natuna atau bagian CIENIA tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS ke-1982 dalam surat protes diplomatik. Indonesia menyebut klaim 9 titik tidak berlaku untuk ZI Indonesia yang jauh lepas dari pulau utama. Pemerintah pun menyatakan akan merespons secara tepat insiden laut yang melanggar kedaulatan wilayahnya. Parlemen Indonesia juga telah bergerak meratifikasi kesepakatan maritim dengan Vietnam untuk menetapkan batas Z yang jelas, termasuk di area Laut Timur dekat Natuna. Kesepakatan ini diharapkan memperkecil konflik tumpang tindih dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal. Dengan kondisi geopolitik kawasan yang semakin kompleks, Natuna kini menjadi checkpoint penting dalam peta kekuatan Asia Tenggara. Apa yang terjadi di sana bisa membentuk arah kebijakan maritim Indonesia, keamanan laut regional, bahkan integritas ekonomi nasional. Dalam era perang maritim modern, kapal pengawas, drone laut, sistem radar, dan jaringan pengawasan bawah air akan memainkan peran kunci. Natuna harus dilengkapi bukan hanya dengan kapal patroli dan pesawat terbang, tetapi sistem sensor canggih dan interoperabilitas pertahanan laut yang berkelanjutan. Bagaimanapun, kita harus percaya bahwa Natuna bukan pulau terisolasi di peta politik dunia. Ia adalah bagian dari jaring global yang saling terhubung. Jika kita mengabaikannya, kita mengundang konflik yang tak kita inginkan. Semoga video ini memberi pemahaman yang jernih akan risiko dan tantangan yang dihadapi Natuna, serta Laut Cina Selatan. Bukan sekadar sebagai tema geopolitik, melainkan sebagai pertaruhan masa depan keamanan dan kedaulatan Indonesia.